Siang dan malam ku pegang beritamu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Haleluya, haleluya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan berkati Tuhan dimanapun saat ini Anda berada. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Tentunya kita semua dalam keadaan baik-baik saja, bukan? Itulah doa harapan saya agar Bapak Ibu Saudara semua tetap ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Puji Tuhan. Kembali di pagi hari ini saya mengajak setiap kita untuk merenungkan akan kebenaran firman Tuhan sebelum kita mengawali hari yang baru, sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini. Saya yakin dan percaya firman Tuhan akan memberikan kita kekuatan, firman Tuhan akan memberikan kita arahan, firman Tuhan akan menuntun kita pada jalan-jalan Tuhan. Tatkala kita dibawa ke dalam jalan-jalan Tuhan, maka Tuhan akan membawa kita ke padang rumput yang hijau, ke mata air yang tenang oleh karena namanya. Untuk itu saudara, sebelum kita dengarkan akan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk membuka di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pagi ini buat rahmat-Mu, buat anugerah-Mu, buat berkat-Mu yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Kalau pagi ini kami masih ada sebagaimana kami ada, semua karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa, pada saat ini kami merindukan Engkau melawat dan berbicara kepada setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus mengurapi setiap kami Tuhan. Sehingga kalau sebentar kami dengarkan firman-Mu, firman-Mu dapat kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami diberkati oleh-Mu. Untuk itu ya Bapa, sampaikan firman-Mu, kami siap untuk mendengarkan. Hanya demi Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan berbicara tentang tujuan hidup orang percaya. Tujuan hidup orang yang percaya, yaitu saudara dan saya yang sudah membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Perlu diketahui saudara, Tuhan menciptakan manusia itu juga punya tujuan. Tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah untuk apa? Agar manusia itu bisa menguasai bumi. Manusia beranak cucu dan bisa menguasai bumi. Artinya saudaraku, Tuhan menciptakan manusia agar manusia itu hidup sukses di bumi saudara. Namun ini bukan tujuan satu-satunya. Ada tujuan lain. Allah menciptakan manusia supaya apa? Manusia itu menjadi partnernya Allah. Manusia menjadi rekan Allah. Manusia menjadi sahabat Tuhan. Bisa bercakap-cakap, berkomunikasi dengan Tuhan. Itu tujuan Tuhan, saudara. Lalu selanjutnya Tuhan menciptakan manusia. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memuliakan namanya. Meninggikan, memuliakan namanya. Dan yang terakhir, Tuhan menciptakan manusia. Tujuannya apa? Agar manusia mengasihi Tuhan. Itu tujuan Allah menciptakan manusia, saudaraku. Namun ingat, manusia yang diciptakan Allah itu jatuh dalam dosa. Sehingga manusia ini keluar dari sasaran, dari tujuan Tuhan. Memang saudara, Tuhan memberikan free will, kehendak bebas kepada manusia untuk memilih. Mau memilih jalan Tuhan atau jalan sendiri. Tuhan kasih kehendak bebas manusia untuk memilih jalan kehidupannya. Tatkala manusia memilih jalan kehidupan Tuhan yang sudah tetapkan dalam kehidupan manusia, maka manusia tentunya akan hidup bahagia, saudaraku. Namun tatkala manusia sudah melakukan dosa, dosa masuk dalam kehidupan manusia, apa yang terjadi? Penderitaan. Dan tujuan hidup manusia juga kadang menyimpang dari apa yang Tuhan kehendaki untuk manusia lakukan. Pada umumnya manusia hidup dalam dunia punya tujuan agar kehidupannya itu sukses. Ini pada umumnya manusia biasanya saudara
Hidup dalam dunia tujuannya apa? Adalah kesuksesan secara dunia. Ya, sekolah, kuliah setinggi-tingginya, setelah itu bekerja, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, lalu berumah tangga, setelah berumah tangga punya anak, setelah punya anak, anaknya dibesarkan, lalu sekolah, dikuliahkan setinggi-tingginya, lalu bekerja lagi, ya, menikah, lalu punya anak, ya artinya punya cucu, dan setelah itu meninggal. Apa cuman sampai di situ, saudara? Kalau cuman sampai di situ, maka kita belum mengerti tujuan hidup kita sebagai orang yang percaya. Karena ini tujuan hidup manusia pada umumnya, yaitu kaya, sukses di bumi. Dan ini sudah dicapai oleh raja yang bernama Salomo. Ya, kalau kita memiliki tujuan seperti manusia pada umumnya, Salomo mengatakan itu sia-sia. Karena orang yang hidupnya terlepas dari Tuhan, itu menjalani hidup yang sia-sia. Itu yang dikatakan oleh Raja Salomo, saudara. Kalau saudara membaca dalam kitab Pengkhotbah, di sana penuh dengan kata sia-sia. Kitab Pengkhotbah, kalau saudara baca dalam Pengkhotbah 1 sampai ayat 12, pasal 12, saudaraku, di sana kurang lebih ada 18 kali kata sia-sia yang ditulis oleh Raja Salomo. Salomo menyadari bahwa hidup terlepas dari Tuhan itu menjalani hidup yang sia-sia. Salomo telah mencapai puncak apa yang diinginkan manusia pada umumnya. Ya, manusia memiliki tujuan seperti yang Salomo sudah capai dalam kehidupannya. Ya, nama besar, kejayaan, ketenaran, ya kan, kekayaan, kepandaian, ya. Salomo sudah capai semua, saudara. Sudah nikmati semua dalam kehidupannya. Dia sudah raih semua. Secara manusia, Salomo adalah orang yang sukses. Secara manusia, Salomo adalah orang yang hebat. Karena dia telah mencapai puncak apa yang diinginkan manusia pada umumnya. Kaya, terkenal, sukses, pintar, ganteng, ya. Saking gantengnya, saudara, Salomo ini ya disukai oleh banyak perempuan. Sehingga Salomo ini memiliki banyak istri. Ya, istri Salomo, Alkitab yang mencatat dalam kitab Raja-Raja, saudara, itu istri Salomo itu 700. Gundiknya 300, 1000, saudaraku, pas. Ini membuktikan Salomo bukan hanya kaya, bukan hanya terkenal, bukan hanya cerdas, tapi dia juga ganteng, saudara. Buktinya ya banyak perempuan-perempuan yang kesengsem, yang naksir dengan kegantengannya Salomo, saudaraku. Selain pengaruh-pengaruh yang lain. Secara manusia pada umumnya, Salomo ini adalah orang yang hebat, orang yang sukses. Karena apa? Karena telah mencapai puncak yang diinginkan manusia. Namun, Salomo menyadari apa yang dicapai dalam kehidupannya itu adalah kesia-siaan. Tanpa Salomo ini memiliki tujuan hidup yang benar. Dia merasa bahwa apa yang dicapai dalam kehidupannya itu sia-sia. Kalau hidupnya terlepas dari Tuhan. Kalau keluar dari tujuan Tuhan menciptakan dirinya. Untuk itu, saudaraku, mari kita menemukan tujuan hidup kita masing-masing, saudara. Ya, kalau kita orang percaya, ya kebanyakan orang juga begitu ya. Apa tujuan kamu hidup dalam dunia? Ya pasti kesuksesan. Sukses secara materi. Ya kalau ditambah lagi, nanti masuk surga. Ya, surga itu sudah kepastian bagi orang yang percaya. Namun selama kita dalam dunia ini, apa yang harus kita lakukan? Apa harus kita buat? Sasaran kita, goal kita, hidup dalam dunia, saudaraku. Bukan hanya beranak cucu memenuhi bumi. Bukan hanya menjadi orang yang sukses secara materi, secara karir, pendidikan, dan sebagainya. Tetapi kita harus menemukan tujuan kehidupan kita sebagai orang yang percaya supaya kita suatu kali kelak tidak menyesal, saudaraku. Ya, banyak orang nanti akan menyesal.
Karena dia tidak mengerti tujuan hidup utama, dia ada dalam dunia. Hanya mengejar karir, mengejar kesuksesan secara materi, secara duniawi. Suatu kali kelak saudara akan menemukan kesia-siaan dalam kehidupannya, saudara. Ternyata apa yang sudah dicapai dalam kehidupannya itu semua sia-sia. Kalau tidak mengerti tujuan hidup utama ada dalam dunia, saudara. Untuk itu, mari saya mengajak setiap kita untuk kita ingat kembali. Tuhan memilih kita, memanggil kita. Tuhan menempatkan kita di dunia. Biar kita sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Tuhan semula, saudaraku. Yaitu apa? Hidup kita itu meninggikan dan memuliakan Tuhan. Ya, kita mengasihi Tuhan. Kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Karena dunia ini tempat kita sementara, saudara. Sekalipun saudara sudah mencapai puncak yang diinginkan manusia pada umumnya. Tapi ingat, umur kita itu ada batasnya. Tidak mungkin kita bisa hidup 1000 tahun. Jangankan 1000 tahun. 100 tahun saja sudah berat, saudara. Karena Alkitab mencatat dalam Mazmur 90 ayat 10 bahwa masa hidup manusia itu 70. Kalau masih kuat itu 80. Itu yang Alkitab catat, saudaraku. Jadi sekalipun kita mungkin saudara memiliki dunia beserta isinya, saudara sudah genggam, saudara sudah raih. Tetapi kalau hidupmu terlepas dari Tuhan, saudara menjalani hidup yang sia-sia. Tidak ada artinya saudara menggenggam dunia. Karena suatu kali kelak, apa yang sudah saudara raih dalam kehidupan di dunia ini, saudara tidak akan bawa pulang. Pada saat engkau meninggalkan dunia, pada saat Tuhan sudah memanggil kehidupan saudara. Jadi jangan kita salah arah untuk mencapai tujuan hidup kita, saudara. Bukan hanya untuk kepuasan diri kita. Makanya Pengkhotbah mengatakan, saudara, Salomo katakan dalam Pengkhotbah 12 ayat 13. Ini yang utama. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tujuan hidup kita itu apa? Ya, Pengkhotbah katakan begini, akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah, dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi saudara yang kasih Tuhan, setelah Salomo ini mencapai puncak apa yang diinginkan manusia, dia sudah nikmati semua kemewahan dunia, ternyata dia katakan semua sia-sia. Semua sia-sia tanpa kita mengerti tujuan hidup kita di dunia ini, saudara. Lalu dia katakan, akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah. Jadi ini yang utama, saudaraku. Kita hidup dalam dunia, bagaimana kita memiliki rasa takut akan Tuhan. Artinya kita menghormati Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menghormati Tuhan karena kita mengenal siapa Tuhan yang menciptakan kita. Kita menghormati Tuhan karena Dia pencipta alam semesta. Dia termulia. Dia segala-galanya, saudaraku. Sehingga Tuhan harus kita hormati dalam kehidupan kita. Untuk menghormati Tuhan, kita harus mengenal Tuhan yang kita sembah. Kalau kita tidak mengenal Tuhan yang kita sembah dengan baik dan benar, maka mustahil kita bisa menghormati Tuhan. Ya. Kita menghormati orang karena kita tahu orang itu siapa. Kalau kita tidak mengenal orang itu, ya kita acuh-acuh masa bodoh. Ya, kita menghormati orang karena kita tahu dia itu siapa. Kan begitu ya. Biasanya begitu. Manusia menghormati orang lain tatkala manusia itu ada jabatan, ada pangkat dan sebagainya. Ini pada umumnya. Seperti itu. Namun beda, saudara, kalau kita menghormati Tuhan karena memang Tuhan layak untuk kita hormati. Karena kemuliaannya, kebesarannya, kedasatannya. Karena Dia pencipta alam semesta. Seluruh jagat raya ada di tangannya, saudara. Termasuk kehidupan saudara dan saya. Kita mengenal siapa yang Tuhan kita sembah. Sehingga kita memiliki rasa hormat kita kepada Tuhan. Takut kita kepada Tuhan.
Di dunia ini banyak orang tidak menghormati Tuhan, saudara. Hidup semaunya sendiri. Ya, menurut apa yang dia pandang baik, pandang menyenangkan, dia lakukan. Namun kita orang percaya harus mengerti tujuan hidup kita, saudara. Tuhan menempatkan kita di dunia agar kita ini memuliakan Dia, meninggikan Dia, karena kita memiliki rasa hormat akan Tuhan, takut akan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Lalu yang kedua, yang perlu kita lakukan adalah kita menuruti firman-Nya, perintah-perintahnya. Ini yang dilakukan oleh Raja Salomo di akhir kehidupannya, saudara, sebelum dia meninggalkan dunia ini. Setelah dia menjadi tua, dia sudah mencapai puncak yang diinginkan manusia. Ini yang diingat oleh Raja Salomo dan mengingatkan setiap kita semua sebagai orang yang percaya, yaitu yang pertama kita harus takut akan Allah. Dan yang kedua kita harus berpegang pada perintah-perintahnya. Ini yang terpenting, saudaraku. Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena ini kewajiban setiap orang. Dua hal inilah yang perlu kita sadari dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita harus berjuang bagaimana hidup kita itu ya memuliakan Tuhan, mengasihi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, saudara. Karena ini tujuan Allah menciptakan kita dari awal mula, saudaraku. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jangan kita salah langkah dalam kita menjalani hidup di dunia ini. Biar setiap kita ya memiliki tujuan hidup atau arah hidup yang jelas bagi setiap kita orang percaya. Yaitu apa? Kita harus takut akan Tuhan. Artinya menghormati Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah Tuhan kita turuti dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan sampai tujuan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan kita akan sampai kepada kebahagiaan yang sejati, yaitu dalam kerajaan surga, saudaraku. Kalau surga itu sudah suatu kepastian. Namun di dunia ini, kita harus mengerjakan sesuatu yang baik yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita, saudara. Jangan hanya kita itu berfokus untuk hal-hal duniawi saja. Kita perlu memperhatikan hal-hal rohani dalam kehidupan kita, saudara. Jadi ini firman Tuhan pagi ini biarlah mengingatkan setiap kita untuk kita bisa menemukan tujuan hidup kita yang utama sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sesuai apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita, saudaraku. Sehingga hidup kita ini benar-benar menyenangkan hati Tuhan, memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu pagi ini yang mengingatkan setiap kami untuk kami memiliki tujuan hidup yang benar di dalam Engkau, ya Bapa. Untuk itu meneraikan firman-Mu dalam loh hati kami, sehingga kami terus bertumbuh, berakar, dan berbuah, dan nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami. Berkati setiap anak-anak-Mu pagi ini, Tuhan. Biarlah kasih anugerah dan kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, Tuhan curahkan, limpahkan dalam kehidupan setiap kami, orang yang percaya. Terima kasih Bapak, dan sebelum kami berpisah, kami rindukan Engkau memberkati kami semua dengan berkat yang terbaik dari surga. Mari kasih Tuhan mengarahkan hatimu untuk kita menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Terimalah anugerah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, oleh persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini, besok, hingga Yesus menjemput kita masuk dalam kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dan yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita sudah tiba di penghujung program kita di pagi ini, dan sampai jumpa kembali pada besok pagi dalam renungan firman Tuhan bersama dengan saya Pastor Cornelius Rahtomo Jati. Saya menyapa saudara kita yang ada di live chat, Dedi Gundul ya. Salam. Tuhan Yesus memberkati Pak Dedi ya, sehat selalu. Baik Bapak Ibu, pada akhirnya saya undur diri dari hadapan saudara, dan doa saya buat saudara semua tetap sehat selalu, tetap ada dalam berkat-berkat Tuhan. Shalom. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang
tujuan hidupku hanyalah